beda badan. Yang ini ideal. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa jawab ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada guru-guru kita semua, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir di majelis yang baik ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di antara keistimewaan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dan mukjizat Nabi itu selalu menjaga keseimbangan antara wahyu dengan akal manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam agamanya itu mengajarkan kita untuk berpegang teguh kepada wahyu, ikut apa kata Al-Quran, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi di satu sisi ajaran agama ini juga menghargai akal. Oleh karena itu, keistimewaan Islam itu mendudukkan wahyu dan akal secara seimbang. Ajaran agama ini bisa dipahami dengan benar kalau nanti kita menjaga apa yang ada di dalam Al-Quran dipahami dengan menggunakan yang namanya akal. Maka di dalam agama, Bapak Ibu sekalian, kalau belajar ilmu usul fikih, itu agama Islam, ajarannya itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang namanya as-sabat dan ada yang namanya al-mutaghayyir. As-sabat itu sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai pokok ajaran agama yang tidak berubah dari semenjak Nabi sampai nanti hari kiamat, ini tidak boleh berubah. Tapi di samping as-sabat itu ada yang namanya al-mutaghayyirat. Al-mutaghayyirat itu apa? Itu ajaran agama yang nanti ajaran agama ini akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan zaman. Ini kalau saya terangkan pakai ilmu usul fikih lama. Tapi kalau pakai contoh, nanti Bapak mudah memahami. Satu contoh misalnya pakaian. Pakaian ini kayak kita sekarang datang, ini model pakaiannya macam-macam.
Ada yang peci putih, ada yang peci hitam, ada yang sarungan, ada yang pakai jubah, ada yang pakai jas. Ini baju kita itu modelnya berbeda-beda. Dan harus kita yakini, orang yang pakai sorban, orang yang pakai jubah, itu juga jubahnya tidak sama dengan jubahnya Rasulullah. Pakaian ini dalam Islam namanya al-mutaghayyirat, yang berubah-ubah. Yang asabat, yang tidak boleh berubah, itu kewajiban untuk menutup aurat, kewajiban untuk memakai pakaian yang baik kalau misalnya datang ke masjid. Nih, asabat yang tidak boleh berubah, Pak. Ayat Quran bilang khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau mau ke masjid, kata agama, khudhu zinatakum, pakai baju yang bagus, pakai baju yang paling pantas untuk ke masjid. Nanti baju yang paling pantas itu al-mutaghayyirat. Beda antara bajunya orang Depok dengan bajunya orang Jogja, antara bajunya orang Indonesia dengan bajunya orang di luar Indonesia. Dulu saya, Pak, waktu belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, itu saya membayangkan bajunya kiai itu kayak kiai di Indonesia, bajunya ulama itu kayak bajunya habaib di Indonesia. Hingga satu hari saya itu jadi sering dosa sama orang. Kenapa? Karena suka menghukumi dan menghakimi orang itu dari bajunya. Saya masih ingat, sekitar belum tahun 2000, mungkin tahun 98, saya datang ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, itu sama kawan-kawan diajak, karena sudah bulan Ramadan. Itu teman saya ngajak, Pak, ayo sekarang kita sholat taraweh. Yang sholat taraweh ini mirip dengan tarawehnya Rasulullah. Kata saya, gimana tarawehnya? Tarawehnya di musola itu, di pojokan kota Kairo, tidak banyak jemaahnya. Kenapa tidak banyak jemaahnya? Karena tarawehnya cuma 11 rakaat. Tapi masalahnya 11 rakaat itu dari setengah 8 habis isya, selesainya itu jam 3 malam. Kenapa? 11 rakaat, Pak. 1 rakaat surah Al-Baqarah. Ini masjid apa namanya? Masjid Nurul Huda. Coba aja Ramadan besok praktekin. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Insyaallah bubar taraweh, sendal imamnya hilang. Kata makmumnya biar kapok nggak datang lagi. Kenapa? 1 rakaat Al-Baqarah. Ini saya diajak sama teman saya. Kata teman saya, ini masjid tarawehnya paling panjang sedunia. Kenapa? 1 malam itu bisa 6 juz Quran. Sementara di Mekah waktu itu, sepanjang-panjangnya Imam Sudais Bakar, itu kadang-kadang tidak sampai 1 juz. Itu 1 juz dibaca 20 rakaat. Enteng. Ini 6 juz dibaca 8 rakaat. Saya tarawih di situ seminggu, saya pegang betis saya, itu lebih keras dari singkong. Kata saya, Masya Allah, kalau tarawih di sini sampai hatam, ini betis saya mungkin lebih keras dari tiang listrik. Kenapa? Karena tarawihnya panjang. Satu ketika imam yang biasa mimpin sholat itu tidak datang. Karena nggak datang, jamaahnya bingung, Pak. Kalau di Nurul Huda imamnya nggak datang, aman. Kenapa? Masjid ini kayaknya imamnya mazhab dorong. Tahu mazhab dorong? Siapa yang di depan pengimaman didorong jadi? Dan insya Allah
Yang didorong siap. Kenapa? Rokaat pertama inna atoina, rokaat kedua tuh aku kan, rokaat pertama inna atoina, rokaat kedua itu Pak. Kalau inna atoina pasangan sama kulhu nyalon presiden menang 1 putaran. Coba aja inna atoina suruh nyalon jadi presiden, wakilnya kulhu. Adakan pemilihan, yakin suaranya 100% gitu. Kenapa? Ibu-ibu nih kalau sholat di rumahnya sendirian besok subuh itu yakin yang dibaca istiqomah. Rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua itu subuh. Zuhur sama inna a'taina rakaat pertama, kulhu rakaat. Ya kalaupun terawihnya di sini dipanjangin dikit, kan pasti rakaat pertamanya al-hakumut kan, tapi rakaat keduanya tetap kulhu. Ya, tidak bisa saya berpisah dari kulhu itu, tidak bisa. Cinta betul saya dengan tauhid, begitu kan? Maka ketika imamnya nggak datang, itu kita di belakang itu saling mirip, walaupun hafal Quran. Orang hafal Quran Pak, kalau nggak terbiasa jadi imam bacaan panjang grogi. Karena orang hafal Quran itu nggak cuma mengandalkan otak, mengandalkan apa itu? Bayangan, imajinasi. Makanya orang kalau menghafalin Quran, itu Qurannya nggak mau ganti-ganti. Kenapa? Karena dia ngebayangin kalau dia jadi imam itu antar halaman Quran itu kayak dibalik-balik. Kalau nggak konsentrasi, baliknya kelebihan lah. Mestinya halaman 2, dia langsung halaman 5. Itu bisa 30 ayat hilang. Dan itu nggak mudah. Karena dia harus sholat. Maka imam itu, kalau bacaan Qurannya panjang, itu insya Allah khusyuk. Di Indonesia sulit Pak, imam khusyuk itu sulit. Kenapa sulit? Karena tukang sate itu kadang-kadang nggak ada akhlaknya. Sudah tahu masjid sholat berjamaah. Saya pernah Pak jadi imam. Itu di mihrab, mana mihrabnya bolong lagi di depannya. Ya, saya baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu asap sate sampai ke hidung saya. Saya ini sate madu, apa Betawi ini ayam apa kambing. Ya kalau ingat sate Pak, yakin itu yang namanya hafalannya pasti apa ini? Bukan. Maka di situ karena orang nggak ada, didorong-dorong nggak ada yang mau. Tiba-tiba tengah kami kebingungan nyari imam, saya masih ingat betul. Datang dari belakang. Waktu itu nggak tua-tua banget. Umurnya kira-kira 40 sampai 50 tahun. Hebatnya pakai celana. Begitu pakai celana, pakai kemeja rapi, pakai dasi. Karena musim dingin, pakai jaket. Jaketnya Lacoste yang ada gambar buayanya. Dia maju ke depan, rambutnya tuh disisir pakai minyak kayak artis di Indonesia. Begitu maju, saya dalam hati itu jadi dosa. Saya bilang kagak tahu diri, kata saya. Nggak ada muka-muka ulama, nggak ada muka-muka orang soleh. Ini kalau di Depok bukan artis. Maju ke depan. Begitu maju ke depan, itu bacaan Qur'annya luar biasa. Dia mulai baca itu cuma nanya sama yang di belakang. Sampai di mana kemarin imam baca? Dijawab sama yang belakang Al-A'raf. Al-A'raf itu Pak, 10 juz pertama Quran yang semua panjang-panjang itu, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu menghafalnya buat orang yang sering ngapalin Quran. Itu surah yang paling susah untuk diingat di antara surah yang panjang yang ada di juz 10. Yang paling gampang itu Al-Anfal gitu. Ini dia baca Al-A'raf, lancar nggak ada salahnya. Selesai Al-A'raf, saya pikir ruku, dia tarik napas lagi baca Al-Anfal. Itu kalau bapak makmumnya selesai baca Al-Anfal, Anfal beneran. Kenapa? Panjangnya luar biasa ini. Ya, saya pikir innalillahi kata saya, ini orang luar biasa. Selesai sholat, ini
Satu sholat, 2 rakaat. Saya hitung 2 jam 10 menit. Kata saya, ya Allah, ini orang hebat. Sampai sholat taubat, babat habis menjelang Ibrahim. Begitu selesai sholat, saya itu mijit-mijit betis saya. Orang itu langsung berdiri. Dia menjelaskan secara global setiap surah yang dibaca. Terang itu. Kalau di Depok yakin ditimpuk orang. Udah sholatnya lama, pakai ceramah lagi. Ini dia ceramah setengah jam. Terangkan global surah apa ini? Al-A'raf. Saya hari itu merasa terpukul. Ini orang isinya artis, tapi dalamannya yang kalau di kampung saya terbalik. Casingnya ustaz, dalamannya blubber. Kalau dan pasang takrib, ada argonya. Gua ceramah sejam apa sejam setengah. Emang kenapa ya? Kalau sejam segini, kalau 1,5 jam segini. Itu casingnya kiai, hatinya angkot. Yang ini casingnya artis, tapi luar biasa. Selesai bubar sholat 1:30 malam, itu saya tanya sama pengurus masjid, tadi siapa itu yang jadi imam? Kata beliau, itu guru besar Pak, memang bukan imam, tapi itu orang alim. Itu hafal Quran dengan qiraat asyarah, dengan sanad qiraat asyarah. Iya, saya baru sadar, ini Mesir bukan Depok. Gitu. Di Depok ada orang kayak gitu maju ke depan, ya kan sama aja Pak. Adik saya dulu tuh pernah kuliah di Jogja. Pertama kali saya nemenin adik saya kuliah, mungkin tahun 98, itu diajak sholat di masjid Gede Kauman, Jumatan. Itu begitu, idza sholidal khatibu alal mimbar, berdiri orang Pak, pakai belangkon. Mana baksonya gede di belakang. Bapak tahu belangkon enggak? Belangkon Jawa itu. Kemudian pakai baju kayak baju beskap itu lurik. Kemudian pakai kain batik Jawa itu yang suka dipakai nenek saya itu, kembang-kembang, itu siap jadi khotib. Saya bilang ini kalau di Depok ditarik maaf Pak, ini khutbah bukan dalang, kan begitu kan? Kenapa? Karena kata orang Depok baju begitu bajunya dalang, paham? Tapi buat orang Jogja itu baju terjemah tafsir dari khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi Pak, ini contoh yang namanya sabat dengan yang namanya mutaghayyir. Ada prinsip dalam agama yang tidak boleh berubah, tapi ada praktek yang boleh berubah-ubah. Ini satu contoh. Ini kita cerita puasa aja. Bapak kalau baca hadis, itu Nabi kalau puasa itu setiap membatalkan puasa, iftarnya, takjilnya, itu Nabi pasti menggunakan kurma. Ada orang di Depok tidak suka kurma. Kalau berbuka pakai kolak. Iya, berbukanya pakai kolak. Orang bilang, lo gak kayak Nabi, kenapa? Itu Nabi kan kalau berbuka pakai kurma, kita harus tiru Nabi pakai kurma. Itu ada benarnya, tapi ada salah. Benarnya, kalau Bapak cinta sama Nabi, kemudian Bapak bilang, semua yang dikerjakan Nabi akan saya kerjakan, semua yang dimakan oleh Nabi akan saya makan, karena saya cinta dan ngefans sama Nabi, maka Bapak makan kurma dapat pahala. Tapi kalau Bapak nggak suka kurma, juga nggak masuk neraka. Ya ada orang masuk neraka itu karena nggak mau kurma. Kenapa? Karena dulu Nabi makan kurma itu karena Nabi di Madinah memang buahnya, makanannya kurma. Seandainya Nabi dulu hidup di sini Pak, di Kelapa II, ngabuburit depan markas Brimob kalau Ramadan, mungkin Rasulullah berbukanya pakai durian montong. Iya, dan itu bukan bercanda. Kenapa Nabi tidak makan durian montong? Karena durian montongnya dapat. Ini namanya as-sabat. Kalau dengar azan cepat makan. Kalau dengar azan makan yang manis-manis. Yang manis-manis diterjemahkan oleh Nabi sebagai kurma, diterjemahkan oleh orang Depok pakai durian montong.
kurma dengan duren montong berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah kalau dengan adzan langsung berbuka. Itu harus. Ini namanya as-sabat wal mutaghayyir. Makanya nanti lihat, Nabi bayar zakat fitrahnya pakai kurma. Bapak pakai beras. Kenapa? Karena beras dan kurma itu adalah terjemah, implementasi, praktek yang berubah-ubah tergantung orangnya, yang tidak boleh berubah. Kewajiban membayar zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Alat bayarnya apa? Itu tergantung orang. Coba di masjid ini, Nurul Huda besok panitia zakat fitrah umumin, semua orang ambil zakat fitrah. Ditanya, apa zakat fitrahnya? Korma 2,5 kilo. Kira-kira ada yang datang nggak ke masjid? Ada yang datang nggak ke masjid? Nggak ada. Uang beras saja sekarang banyak yang nggak datang. Coba orang miskin sekarang berlaku ada WhatsApp grupnya. Ya? Ada orang miskin itu ada WhatsApp grupnya. Di Jagakarsa itu di kampung saya itu ada pengurus masjid bilang, ini orang sampai anak nggak mau jadi panitia zakat fitrah. Emang kenapa kata saya? Resikonya berat. Sampai malam Lebaran itu berasnya masih banyak. Saya tanya, emang nggak ada orang miskin? Banyak. Tapi orang miskinnya berlaku. Ditelepon nih sama panitia zakat, lo datang ya ke Masjid Nurul Huda ambil zakat fitrah. Apaan zakatnya? Ya beras 2,5 kilo. Begitu dikasih beras 2,5 kilo, Pak, ditelepon orang miskinnya jawab, zakat fitrahnya duit apa beras doang 2,5 kilo. Iya, enggak ahli. Emang kenapa? Gua dari rumah ke masjid naik angkot 5.000, pulang pergi 10.000, dapat beras cuma 2,5. Gua nggak semiskin itu. Itu di Jagakarsa, nggak tahu di Depok. Tapi Pak, kalau zakat fitrahnya diganti uang, datang. Ditanya, zakat fitrah ambil Pak, Bu. Apaan zakatnya? Duit 70.000. Datang Pak. Tungguin ya, ntar gue setengah 10 malam datang ke situ. Kenapa? Karena buat dia, kalau dapat uang itu enak, bisa dipakai apa saja. Kalau dapat beras repot. Kebetulan dia udah banyak beras di rumah. Kecapnya yang enggak ada, dagingnya yang enggak ada, sayurnya yang enggak ada. Lihat, kalau orang beragama secara benar Pak, enggak ribut. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kita wajib bayar zakat fitrah pakai beras karena dulu Nabi bayarnya pakai kurma. Kurma itu makanan pokok. Makanan pokok kita beras, bayarnya pakai. Kata Imam Abu Hanifah enggak gitu. Nabi dulu bayar pakai kurma karena kurma itu, bahasa ekonomi kerennya nih, kalau bahasa ekonomi sekarang, karena kurma itu adalah komoditas utama. Bapak tahu komoditas utama? Zaman dulu Pak, orang jual beli barang itu pakai barter. Jadi kalau mau beli baju dibayar pakai ayam boleh. Kalau nggak percaya, tanya sama kakek bapak yang sudah di kuburan. Zaman dulu itu orang transaksi boleh barter. Jadi baju itu harganya macam-macam. Kalau ibarat sekarang nih, baju harganya 100.000 atau 2 ekor ayam atau 1 paha kambing. Jadi bapak dulu nih ke pasar bawa ayam, pulang bisa bawa baju. Sekarang bapak ke pasar bawa ayam, pulang bawa apa? Bawa belas kasihan. Kenapa? Tidak ada toko yang mau dibayar pakai. Tapi dulu orang butuh apa-apa dibayar pakai kurma, mau. Maka kata Imam Abu Hanifah, saya pahamnya zakat fitrah itu bukan uang, bukan kurma sebagai uang, tapi kurma sebagai alat bayar. Sekarang orang bayarnya pakai apa? Pakai duit. Malah mungkin Pak, generasi anak-anak ini gede nanti, itu zakat fitrahnya top up GoPay. Ya sekarang Bapak coba lihat masjid kalau modern Pak, itu udah pakai kris Pak. Ya, nggak ada orang masukin duit ke kotak amal, nggak ada, pakai kris. Dan itu nggak ada alasan tuh. Kalau nggak mau nyumbang emang pelit aja. Kalau dengan, aduh nggak mau duit, kan handphonenya ada yang banking. Kalau sudah ada yang banking, sedekah kayak gitu. Nah,
Saya bukan ingin mempersoalkan mana yang benar antara beras atau uang, tapi ini menggambarkan di agama ada yang namanya as-sabat, ada yang namanya al-mutaghayyir. Contohin lagi, Pak. Ini belum ngaji nih, masih nyuci otak dulu nih, ya. Belum ngaji, Pak, ya. As-sabat wal mutaghayyir. Nabi memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan mulut. Maka zaman Nabi, orang yang makan bawang, kalau sekarang makan jengkol sama pete, itu kata Nabi jangan deket-deket sama masjid. Kenapa? Bau. Nih, kapan boleh ke masjid? Kalau sudah siwakan. Bapak tahu siwak kan? Ya, itu Pak. Itu alat bersih giginya Rasulullah. Pakai siwak. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak sekarang masih siwakan? Jangan Bapak, saya nggak pernah siwak. Saya nggak punya siwak sekarang. Siwaknya sekarang diganti Pak. Sama apa? Sikat gigi. Nih, ya ngajinya pelan-pelan nih ya. Nggak ada YouTube-nya kan nih? Nggak ada kamera kan? Oke. Kalau ada kamera ntar saya di demo penistaan siwak. Saya mau ngajarin orang beragama secara benar Pak. Dulu Nabi bersihin mulutnya pakai siwak. Sekarang nih di Depok nih, di Kelapa Dua, ini ada orang dua, A sama B. Dua-duanya malam ini jam 9 tadi itu makan jengkol sepiring, makan pete sepiring. Mana pete mentah, jengkol mentah lagi. Habis dimakan sepiring, langsung tidur. Tidurnya mingkem, mulutnya ketutup nih. Dari jam 9 sampai jam 3 malam. Jam 3 malam nih, 6 jam dia tutup tidur, bangun mangap. Tahu Pak? Itu kucing lewat pingsan. Kenapa? Baunya luar. Nih lihat. Dengerin baik-baik Pak. Yang A itu ngambil siwak, bersihin, mandi, siwakan, berangkat ke masjid. Yang satu nggak pakai siwak, mandi, ngambil sikat gigi. Sikat giginya yang mahal Pak, Oral-B. Itu satunya 250.000. Kalau Bapak sih, saya yakin mereknya Formula. Itu di Alfa 15.000 dapat 4 itu. Itu kalau kita pakai sikat gigi itu 3 hari, itu bulunya sujud sahwi semua. Nih, Bapak paham Pak? Yang satu ini enggak ngambil siwak, tapi ngambil sikat gigi Oral-B yang bulunya kanan kiri atas itu, yang keras, dibersihin. Pakai apa ini? Sensodyne Pak, bukan Pepsodent, pakai Sensodyne sensitif yang harganya ratusan ribu. Dibersihin giginya, kumur-kumurnya pakai Pepsodent kayu. Oke. Saya mau tanya sama Bapak. Di antara dua orang ini, sebetulnya yang niru Nabi yang mana? Yang siwakan apa yang pakai gosok gigi? Hah? Yang siwakan apa yang gosok gigi? Hah? Dengerin pelan-pelan Pak. Nabi dulu haji dari Madinah ke Mekah. Naik apa? Naik apa? Naik unta. Nih pertanyaannya, kenapa Nabi naik unta? Nih, dengerin Pak. Anggap Nabi hidup sekarang. Nih, Nabi hidup sekarang. Nabi ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, saya mau haji. Kira-kira sama Sayyidina Abu Bakar di Madinah sekarang dibawain unta apa dibawain alpat? Hah? Dibawain unta apa dibawain alpat? Kenapa dulu Nabi tidak dibawain alpat? Karena alpatnya unta itu Pak pada zaman Nabi alpat. Unta itu pada zaman Nabi Yamaha NMAX. Jadi Bapak kalau punya kuda, ya itu kayak naik Yamaha NMAX tapi 1000 tahun yang lalu. Gitu. Bener nggak? Nabi naik unta itu bukan karena untanya, karena unta kendaraan terbaik di masa Rasulullah. Kendaraan terbaik hari ini itu mobil. Maka seandainya Nabi umroh sekarang, pasti Nabi naik mobil. Karena ada tega betul Nabi naik unta. Nabi dulu kalau ngaji, Nabi ngaji diundang, dijemput pakai unta. Coba panitia, jemput saya tadi pakai unta, saya berangkat nggak sih? Dijemput. Nih guru, kita mengenang Rasulullah, ini saya unta sama kuda, tolong naik. Kata
saya, lu cari penceramah lain dah. Yang mau dari Jakarta naik pun, ya, paham. Untanya berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah itu kendaraannya. Bapak kalau ibadah punya kendaraan, itu afdolnya naik kendaraan, jangan jalan kaki. Kenapa? Tenaga yang Bapak pakai jalan kaki itu lebih baik Bapak pakai sholat berakaat di dalam apa itu? Masjid. Jadi Bapak kalau dari rumah naik motor itu sampai masjid, sholat sunnahnya banyakin. Ini dari rumah cuma 50 meter naik motor sampai masjid, tahiyatul masjid itu enggak, langsung duduk nunggu komat, itu salah. Nah, bapak-bapak, ini namanya as-sabat, kebersihan gigi. Adapun yang namanya siwak dengan sikat gigi, itu namanya al-mutaghayyir. Yang ditanya dalilnya yang sabat. Mana dalil bersihnya gigi? Bukan mana dalil pakai siwak. Mana dalilnya umroh naik kendaraan? Bukan mana dalilnya umroh naik unta. Bapak tanya, boleh nggak umroh naik Alphard? Coba cari di kitab. Ya sampai Dajjal turun nggak ketemu. Kenapa? Ya memang nggak ada di masa itu. Paham Pak? Paham? Makanya gini Pak. Maulid kayak begini. Ini namanya al-mutaghayyir. As-sabatnya, prinsip yang diajarin sama agama itu cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah itu nggak boleh berubah. Adapun untuk menunjukkan cinta itu caranya banyak. Makanya kan sekarang ada orang itu Islamnya aneh. Apa anehnya? Maulid itu bid'ah. Kenapa maulid itu bid'ah? Karena nggak ada di zaman Rasulullah. Yang nggak ada di zaman Rasulullah banyak. Quran bentuknya mushaf kayak begitu. Itu di zaman Nabi nggak ada. Sekarang ada. Kenapa? Itu al-mutaghayyir. Cinta ya betul. Maulid kayak gini sama Nabi kan? Ini khas Indonesia. Ada orang luntang di Mesir sampai jam 10 malam ditangkap polisi. Bapak coba aja di Arab Saudi bikin pengajian terbuka di depan Masjidil Haram kayak begini. Jangan sampai jam 10 malam, 5 menit habis adzan dibubarin. Kenapa? Budayanya beda. Kita di sini kumpul maulid, ada pisang raja, ya kan? Minuman segala macam. Ini siapa yang mau makan? Ini di mimbar Pak ya, tuh. Ini rezekinya anak-anak. Ini nanti tunggu selesai, ya. Kalau udah selesai, masih sehat kan? Loncat ambil pisang. Bapak-bapak kagak bakalan bisa loncat asam urat nih kayaknya. Jadi yang as-sabat itu cinta Nabi. Adapun cara menunjukkan cinta Nabi, maulid begini boleh. Mungkin nanti Bapak 50 tahun yang akan datang maulid kayak gini udah gak laku. Kenapa? Anak-anak ini zamannya udah berubah. Dia gak suka dengerin orang di atas mimbar. Yang dia suka lihat film. Nih, maka Bapak maulid yang akan datang itu nggak apa-apa, nggak bikin maulid, bikin apa? Anak-anak bikin lomba animasi yang menggerakkan semangat keagamaan. Coba, ini anak-anakku pernah nonton film Tom and Jerry? Pernah lihat Tom Sarungan? Hah? Pernah lihat Jerry Marhaban? Pernah lihat Tom baca Sintuduror? Nih, kalau nanti beneran anak Bapak sekolah ke Amerika misalnya, ngambilnya bukan jurusan syariah, jurusan multimedia. Begitu pulang bisa bikin film Tom and Jerry mulai dari Tomnya yang baca Sintuduror, Jerry-nya yang pegang ini rebana. Penting Jerry-nya, Tomnya ya Nabi salam alaikum. Yakin besok semua anak kecil marhaban. Coba Tom sarungan, yakin ini minta diberikan sarung, tapi mereka tidak bakal. Bu, belikan saya sarung dong, biar kayak guru tuh Faiz sarungan nggak mungkin. Tapi kalau Tom sarungan, yakin kita beli sarungnya Tom. Ya, coba ada film Elsa dulu, princess itu, Elsanya jilbaban, judul filmnya Elsa Ngaji. Yakin anak-anak kecil dari kecil terbiasa untuk menutup aurat. Itu namanya al-mutaghayyir.
Yang as-sabat tidak boleh berubah, itu cinta kepada Rasulullah. Maka bapak-bapak, ini saya akhiri di sini. Semangat untuk selalu memaknai mana as-sabat yang tidak berubah dari agama, mana al-mutaghayyirat yang berubah. Orang tua kita, Pak, itu bisa membuat kebiasaan kayak begini, itu luar biasa. Gara-gara ada maulid ingat Nabi. Ini penting, Pak. Kalau Bapak bisa membuat tradisi baru nanti yang berbeda dengan ini diikuti oleh anak-anak, itu luar biasa. Ini yang terakhir nih, Pak. Dahsyatnya simbol. Budaya simbol. Itu kalau dimaknai secara benar, itu bisa menunjang agama secara bagus. Ini saya cerita pendek aja, Pak. Saya punya anak, itu suka sejarah. Jadi kalau liburan, itu maunya ke tempat-tempat bersejarah. Ke Borobudur, ke Majapahit. Saya kalau sampai ke tempat bersejarah, itu khas saya, nyewa orang. Saya bayar, kamu tahu kan ini Borobudur sejarahnya apa? Cerita sama anak saya, Prambanan kayak apa. Selesai dari candi itu, saya masih ingat, Pak. Saya ajak anak saya sholat. Sholatnya di Masjid Gede Kauman di Keraton Jogja itu. Saya bilang, nak, ini selesai nak, di Magelang, harus ke Jogja. Abi nanti malam ada pengajian. Kita sholatnya di Jogja. Kata anak saya, ya udah Bi, yang penting sholatnya cari masjid yang ada sejarahnya. Saya masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, Masjid Gede Kauman itu, anak saya itu bilang, Bi, tidak bayar orang. Tidak usah nak, kata saya. Bapakmu ini kiai, yang namanya masjid hatam saya fikihnya. Tanya apa saja, saya bisa jawab. Oh iya ya Bi, sholat. Selesai sholat, anak saya minta jalan-jalan di Masjid Gede Kauman itu di dalam. Tiba-tiba anak saya itu narik tangan saya. Bi, ini masjid aneh, beda dengan semua masjid. Saya bilang, apanya nak yang aneh? Coba lihat mihrabnya. Ini masjid ini di pengimaman. Itu biasanya dinding kanan Allah, dinding kiri Muhammad. Kalau enggak ayat kursi biasanya. Tahu-tahu di Masjid Gede Kauman, mihrabnya itu dipasang gambar salak. Tahu buah salak enggak? Buah salak itu ditempel ornamen itu di temboknya. Anak saya kepikiran, kok masjid ditempelin gambar salak? Emang kenapa nak? Ya kalau mau buah yang ada di Quran kayak kurma, anggur, salak mana ada di Quran, kata anak saya. Kenapa ya Bi? Kok masjid ini ditempelin gambar? Saya ngelihat kayak gitu, Pak. Mikir benar juga anak saya. Ini baru pertama kali saya masuk masjid gambarnya salak. Kata anak saya, kenapa Bi? Wah, enggak tahu Abi nak. Kata anak saya, makanya Bi, saya bilang juga apa, sebelum masuk masjid sewa orang yang ngerti masjid. Abi biar kata kiai, nggak semua kiai itu pintar tahu semuanya. Bener juga kata saya. Kebetulan Pak, ada orang Jogja di situ, pakai belangkon kayak tadi itu, kayaknya pengurus masjid. Saya tanya, Mas, saya boleh tanya nggak Mas? Apa Pak? Ini loh, kenapa di mihrab ini dipasang gambar salak? Orang itu jawab, ini Pak, dipasang gambar salak oleh kakek moyang kami dulu 400-500 tahun yang lalu. Dipasang gambar salak karena ada hadisnya. Saya dengar ada hadis salak, itu merasa goblok mendadak. Karena selama saya ngaji nggak ada hadis salak, itu nggak ada. Karena Rasulullah nggak pernah kecondet. Kalau Nabi pernah kecondet, mungkin keluar hadis fadilatu akli salak, keistimewaan memakan salak. Barang siapa makan salak 7 butir masuk surga, bisa kan? Gitu loh. Karena Nabi pernah ngelihat salak, tapi Nabi tidak pernah lihat salak. Dia ngomong enak aja. Ini Pak, kami tempel karena ada hadis. Saya dengar kayak gitu Pak. Saya deketi orang itu, Mas. Saya nanyanya serius. Kata orang tadi, memang muka saya nggak serius Pak. Muka saya serius Pak. Ini ditempel salak, memang ada hadisnya. Saya kan penasaran Pak. Hadis apa kata saya? Begini Pak. Tempat yang Bapak sholat tadi itu yang ada gambar salaknya, itu zaman Kesultanan Mataram, itu tempat kiai ngajar. Kan dulu udah ada pesantren, udah ada madrasah. Jadi kalau ngajar, ya di situ itu tempatnya. Saya bilang, ya mau kiai ngajar kek, mau kiai tidur kek, mau kiai pingsan di situ kek, apa hubungannya masalah? Orang itu nggak tahu kalau saya kiai Pak. Dia ngomong gini, memang Bapak nggak tahu hadis yang mendorong orang untuk datang ke majelis ilmu. Kata saya, hadis apa Pak? Kan Nabi Pak mendorong orang kalau ada pengajian datang.
Hadisnya bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu kan hadis bagus, Pak. Bapak berangkat dari rumah Bapak nih, ngaji ke sini nih. Satu langkah yang Bapak Ibu gerakkan ke masjid ini, itu Allah ganti dengan langkah yang Allah mudahkan nanti Bapak dan Ibu semua ke surga. Bunyi hadisnya man salaka tariqan. Saya dengar orang itu ngomong begitu, itu merasa goblok mendadak. Iya, kan memang bunyinya man salaka. Memang salah. Kenapa saya nggak kepikiran kalau ini hadis apa ini? Salah. Tapi kan saya nggak mau kalah. Saya bilang sama orang tadi, Mas, kalau ini salah, ini simbol dari mansalaka. Kenapa nggak ditulis saja mansalaka, dibaca, dihafal? Kata orang tadi, Pak, ini salah ditempel 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu orang Jawa, jangan disuruh ngapalin mansalaka torikon, Fatihah aja nggak lempeng. Nih, Jawa dulu bukan Jawa sekarang, itu Fatihah Pak, susah. Dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Kata gurunya alamin, ngalamin, alamin. Fatihah aja susah lempeng, dimana mansalaka ngapalnya? Maka kata orang tadi, karena mansalaka itu kepanjangan, susah dihafal dan susah diingat, diganti gambar salah supaya orang Jogja zaman itu ngelihat salah ingat ngaji. Berarti nempelin salah di situ dapat pahala nggak? Dapat. Kenapa? Begitu lihat salah, oh iya ya, ini yang berangkat ke pengajian, hadisnya ini salah masuk surga. Nempel salah dapat pahala Pak. Coba nempel foto saya, dapat dosa. Ditempel foto saya di mihrab. Malam ini saya nggak datang, Bapak sholat depan foto saya. Ini penceramah brengseknya. Katanya datang, gua tunggu sampai jam 9, kagak datang. Bapak lihat saya jadi dosa. Lihat salah, iya. Belajar hadisnya sabar, nggak boleh berubah. Tapi cara mengajarkan hadis itu boleh berubah. Paham Pak? Itu Jogja keren Pak. Yang terakhir nih, biar dapat inspirasi Bapak. Keluar dari masjid. Ini kalau saya ceritain semua isi masjidnya Pak, sampai subuh udah selesai. Keluar ke depan nih mau pulang, anak saya narik tangan saya lagi. Bi, lihat, masjid ini keren banget. Dia nanam pohon sawo di depan masjid itu, semuanya pohon sawo Pak, rapi bagus. Kata anak saya, tanya Bi, tadi salah ada hadisnya. Siapa tahu sawo ada ayatnya. Saya bilang anak saya, bener juga nak ya. Coba kita tanya, panggil orang ini. Mas ini Mas, ada apa Pak? Yang terakhir Mas belum pulang. Ini kenapa Mas? Kok di depan masjid ini, kok dikasih pohon salah? Orang itu balik nanya sama saya. Bapak tahu nggak? Kalau Bapak masuk ke masjid, pekerjaan apa yang paling afdol dilakukan di masjid? Ya saya jawab sholat jamaah. Kalau pengajian itu bonus, tapi masjid itu didirikan untuk sholat jamaah. Nanya dia, sholat jamaah itu Pak, yang paling bagus sholatnya yang gimana? Ya saya jawab, yang softnya rapat dan lurus. Nih, kata orang tadi, makanya kan Pak, kalau imam sebelum mimpin jamaah, dia nengok, luruskan softnya dan rapatkan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu, akhirnya nanam sawu. Keren nggak Pak? Kata orang tadi, begitu dia sampai masjid, lihat pohon sawu, ngomong sama temannya, sawu. Masuk masjid, langsung lurus, rapi. Gara-gara ngeliat pohon. Ini DKM nggak usah niru. Kalau besok nanam pohon sawo di sini, orang Depok Pak biar dikasih sawo, lurus kagak, begitu berbuah dicolongin punya masjid. Nih, bapak-bapak, itu namanya sabat dengan mutagoi. Jadi maulid itu jangan cari dalilnya. Cari dalilnya itu cinta Nabi. Maulid itu adalah bentuk dari kecintaan kita kepada Nabi. Itu ekspresi cinta kita kepada Nabi. Dan tentu itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi setiap zaman. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti akan ada penceramah selanjutnya. Intinya, orang tua kita sudah memberikan teladan yang baik, sudah memberikan acara yang baik, sudah membuat tradisi yang baik. Maka kita selanjutnya harus mampu menjaga,
melestarikan, mengembangkan, dan membuat yang lebih baru, yang mungkin lebih sesuai dengan dunia masa depan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi dicatat oleh Allah sebagai tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.